wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Azizah. Saya adalah mahasiswa Magister Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Balance Scorecard. Apa itu Balance Scorecard? Balance Scorecard adalah pengukuran kinerja perusahaan yang modern yang mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan, yang merupakan penerjemahan dari strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Konsep ini dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David Penner. Kapan munculnya Balance Scorecard? Balance Scorecard muncul karena adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan iklim persaingan bisnis semakin ketat. Hal ini akan mendorong kebutuhan suatu informasi menjadi hal yang sangat esensial, sehingga iklim persaingan bisnis yang ada berubah dari persaingan teknologi menjadi persaingan informasi. Tidaklah mengherankan jika persaingan informasi ini menjadi suatu hal yang esensial, karena dengan adanya informasi yang dihasilkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, akan diperoleh data dan gambaran aktivitas yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan informasi tersebut akan diambil suatu keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan aktivitas perusahaan secara keseluruhan di masa yang akan datang. Suatu keputusan yang baik dapat diambil atas dasar informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Mengapa kata balance? Karena dalam Balance Scorecard menunjukkan adanya keseimbangan antara semua faktor, yaitu keseimbangan antara faktor keuangan dan non-keuangan, pihak eksternal dan internal, serta jangka pendek dan jangka panjang. Balance Scorecard adalah strategi. Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajemen yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kita melihat tahapan-tahapan dari Balance Scorecard ini. Pertama, perumusan strategi. Kedua, perencanaan strategi. Ketiga, penyusunan program. Keempat, penyusunan anggaran. Kelima, implementasi. Dan keenam, pemantauan yang berkelanjutan. Tahapan dalam manajemen strategi membantu manajemen dan semua personil perusahaan untuk menjalankan perusahaan secara terarah. Karena semua tindakan didasarkan atas analisis lingkungan internal dan eksternal yang dirumuskan menjadi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan untuk kemudian diimplementasikan pada semua tingkat perusahaan melalui penyusunan program, anggaran, dan prosedur. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan pengendalian sebagai feedback untuk menjamin bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan. Karena perusahaan didirikan untuk terus berjalan dan bertahan, maka manajemen strategi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terutama dalam lingkungan bisnis dengan persaingan yang ketat. Manfaat dan keunggulan dari Balance Scorecard. Balance Scorecard memiliki manfaat diantaranya menjelaskan visi organisasi, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi, mengintegrasikan perencanaan strategi dan alokasi sumber daya, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Sedangkan untuk keunggulan, kita memiliki 4 poin. 1. Komprehensif. Sebelum konsep Balance Scorecard lahir, perusahaan beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang paling tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. Setelah Balance Scorecard berhasil diterapkan, para eksekutif perusahaan baru menyadari bahwa perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari perspektif lainnya, yaitu pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran yang lebih holistik, luas, dan menyeluruh atau komprehensif ini berdampak pada perusahaan untuk lebih bijak dalam memilih strategi perusahaan. Kedua, coherent.
Dalam balance scorecard, terdapat istilah sebab akibat. Setiap perspektif mempunyai tujuan atau sasaran strategi. Sasaran strategi ini harus dijelaskan berdasarkan hubungan sebab akibat. Misalnya, pertumbuhan return on investment ditentukan oleh meningkatnya kualitas pelayanan kepada customer. Pelayanan kepada customer bisa ditingkatkan karena perusahaan menerapkan teknologi informasi yang tepat guna keberhasilan penerapan teknologi informasi yang didukung oleh kompetensi dan komitmen dari karyawan. Hubungan sebab akibat ini disebut koheren. Ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan dalam 4 perspektif meliputi sasaran jangka panjang dan jangka pendek yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Selain itu, balance scorecard juga tercermin dengan selarasnya scorecard karyawan dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personil yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab dalam memajukan perusahaan. Keempat, terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya keyakinan bahwa if we can measure it, we can manage it. If we can manage it, we can achieve it. Artinya, ketika perusahaan dapat mengukur, perusahaan dapat mengelolanya, dan jika perusahaan dapat mengelola sesuatu, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran strategi yang sulit diukur sebagai perspektif customer, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui balance scorecard dapat dikelola karena setiap perspektif dapat ditentukan ukuran dan tepat. Perspektif balance scorecard. Setelah kita mengetahui tentang konsep dan keunggulan dari balance scorecard, sekarang kita akan menjelaskan tentang perspektif balance scorecard. 1. Finansial perspektif. Hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen? Kebanyakan bisnis di dunia berorientasi pada perspektif keuangan, seperti orientasi pada laba bersih, arus kas, dan maksimalkan nilai pemegang saham. Fakta ini menunjukkan bahwa balance scorecard tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan profitabilitas pemegang saham. Perspektif yang kedua adalah customer perspektif. Bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan? Pada perspektif ini, kita akan mengacu kepada bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan si pelanggan tersebut. Pelanggan adalah kata kunci terpenting dalam sebuah perusahaan karena ketika pelanggan mampu membeli barang yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi kunci bagi perusahaan tersebut menaikkan laba. Dalam perspektif ini, pendapatan diukur dalam 5 aspek utama. 1. Pengukuran pangsa pasar. 2. Customer retention. 3. Customer acquisition. 4. Customer satisfaction. 5. Customer profitability. 3. Internal proses perspektif. Bagaimana proses kinerja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi perusahaan? Dalam perspektif ini, perusahaan berfokus pada 2 proses bisnis, yaitu proses inovasi yang meningkatkan nilai tambah bagi customer. Proses inovasi merupakan salah satu proses yang penting. Efisiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu dalam proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah. Yang kedua, proses operasi. Proses operasi yang dilakukan oleh tiap-tiap organisasi bisnis lebih menitik beratkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu, barang dan jasa yang diberikan kepada customer. Perspektif yang terakhir adalah learning dan growth perspektif. Bagaimana mutu, SDM organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan terdapat 3 dimensi penting yang harus diperhatikan untuk dilakukan. 1. Kemampuan karyawan. 2. Kemampuan sistem informasi. 3. Motivasi pemberian wewenang dan pembatasan wewenang karyawan.
Setelah kita membahas tentang empat perspektif dalam balance scorecard, kita akan mengenal tentang cause and effect relationship. Dalam balance scorecard, kita lihat alur ini menggambarkan bahwa empat perspektif yang ada di balance scorecard ini memiliki hubungan sebab akibat. Dua sebab akibat yang muncul dari alur ini. Ketika perspektif customer merasakan puas atas kualitas produk yang perusahaan keluarkan, akan berpengaruh atau akan mengakibatkan peningkatan penjualan. Ketika dari perspektif internal proses melakukan waste reduction atau pengurangan limbah, ini akan mengakibatkan pengurangan biaya pada perspektif finansial. Dengan ini menjelaskan bahwa dalam balance scorecard terjadi hubungan sebab dan akibat. Contoh penerapan balance scorecard pada pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan balance scorecard adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengambil prinsip-prinsip utama balance scorecard, Pemprov Kaltim menerjemahkan misi dan strategi ke dalam tindakan nyata berupa program dan indikator untuk mencapai kinerja pada 4 perspektif balance scorecard. Berikut ini merupakan contoh implementasi balance scorecard ke dalam strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kita lihat, misi yang dilakukan adalah memanfaatkan keanekaragaman sumber daya alam secara lestari dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat. Yang memiliki tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Sasaran pertama adalah pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penciptaan lapangan kerja. Dalam pembahasan tadi, kita akan sudah mengetahui tentang misi, tujuan, serta sasaran dari balance scorecard yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Di sini kita melihat perspektif yang sudah dibentuk oleh Provinsi Kalimantan Timur. 1. Pelanggan. Pelanggan dengan tujuan sasaran strateginya adalah pertumbuhan ekonomi dengan memiliki indikator persentif kenaikan GDP atau Gross Domestic Product. Perspektif kedua adalah proses internal. Dalam proses internal ini memiliki tujuan strategi diantaranya pengembangan ekspor non migas, pengembangan ekspor hasil hutan, pengembangan kawasan industri, perluasan kesempatan kerja, pendataan dan penegosiasi loker, seleksi tenaga kerja, monitoring, serta sistem informasi tenaga kerja dengan indikator peningkatan ekspor non migas persentil dan tenaga pemasaran yang terlatih. Perspektif yang ketiga adalah inovasi dan pembelajaran. Memiliki tujuan atau sasaran strategi diantaranya peningkatan kualitas tenaga kerja yang akan berpengaruh pada pelatihan tenaga kerja serta pendapatan sumber daya manusia. Ini memiliki indikator tersedianya tenaga pelatih. Perspektif yang keempat adalah keuangan. Dengan tujuan atau sasarannya adanya sumber dana yang dibutuhkan. Indikatornya adalah efisiensi dan efektivitas. Demikian pemaparan hari ini pada kesempatan ini tentang balance scorecard yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ada segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.